Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NIM 3219020. Saya merupakan mahasiswi dari IAIN Pekalongan, jurusan Ilmu Hadis dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis wawancara saya mengenai corona maupun pandemi seperti saat ini. Pandemi atau virus corona di Indonesia belum menunjukkan kemungkinan penurunan kasus. Sampai saat ini, di Indonesia itu menunjukkan kasus positif yang kian meningkat dan banyaknya orang yang meninggal dunia. Menurut sebuah website, ini merupakan sebuah tren perkembangan kasus baru virus corona di Indonesia. Setiap hari semakin meningkat. Virus corona yang telah menyerang beberapa negara selain menimbulkan efek terhadap kesehatan tubuh, juga menimbulkan beban psikologis pada masyarakat. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menangani efek yang ditimbulkan pandemi. Beberapa di antaranya adalah social distancing, WFH, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, penyemprotan cairan disinfektan, penggunaan masker, dan sebagainya. Bagi warga yang datang dari luar kota, sebagian besar diwajibkan mengikuti isolasi atau karantina mandiri sesuai peraturan daerahnya masing-masing. Kesiapan negara Indonesia dalam melawan virus corona bukan berarti tidak mempunyai hambatan. Standar kesehatan dari WHO dan himbauan pemerintah dalam usaha memutus rantai penyebaran virus corona itu masih menemui banyak kendala. Selain minimnya keterbukaan informasi dan fasilitas alat kesehatan dari pemerintah, masyarakat yang abai akan dampak penularan virus ikut andil memperparah kondisi hari-hari ini. Bukan hanya kesehatan masyarakat yang terancam, semua alat kesejahteraan untuk masyarakat pun mulai terancam dengan adanya virus corona yang menyerang paru-paru manusia. Alat kesejahteraan seperti ekonomi tak luput dari bahaya corona. Pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia yang tergerus atau berkurangnya aktivitas ekspor maupun impor, turunnya daya beli masyarakat, dan dirumahkannya pekerja turut berdampak pada kelangsungan hidup pelaku pembisnis. Salah satu yang paling terdampak adalah pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, dari adanya COVID maupun pandemi seperti sekarang ini, saya sudah melakukan wawancara ke beberapa orang sekitar dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, saya bertanya apakah pandemi corona itu buatan manusia atau kekuasaan Allah. Yang kedua, tahukah adanya hadis Nabi yang menjelaskan penyakit taun atau pandemi corona. Yang ketiga itu bagaimana pemahaman hadis tersebut. Yang keempat, apa saja sih perilaku keseharian kita yang didasarkan kepada hadis Nabi dalam menghadapi wabah pandemi corona selama ini. Yang kelima, saya bertanya tentang apakah perilaku teologis yang mengedepankan pada doa-doa dan keyakinan takdir hadapi pandemik lebih dominan daripada perilaku saintifik yang mengedepankan protokol COVID berbasis pendekatan medis kedokteran, atau ada keseimbangan antara keduanya. Dari pertanyaan wawancara yang saya tanyakan tadi di atas, sebagian orang itu menjawab bahwa pandemi ataupun corona itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah teguran untuk para manusia. Tetapi sebagian manusia itu mengatakan bahwa pandemi atau corona itu ialah mainan manusia atau kayak sebuah oknum untuk mengambil kesempatan itu. Dan sebagian lagi juga mengatakan bahwa corona atau pandemi itu sudah ada hadisnya, dan hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'unu ayatur rizqi talawwahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza faqa'a fi ardi
wa antum biha fala tafirru minhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit yang menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negara, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dan kebanyakan dari mereka juga mengatakan itu merupakan scientific tajribi yang disebabkan karena dari pandemi ini ada oknum yang memang seperti memanfaatkan keadaan, seperti mengambil keuntungan atau semacamnya. Mereka juga mengatakan bahwa keseharian mereka yang didasarkan dengan hadis Nabi itu, mereka melakukan doa, bertawakal, tetap menjaga kesehatan tubuh mereka, menjaga kebersihan diri mereka. Kemudian mereka juga kebanyakan menjawab bahwa manusia itu lebih mengedepankan protokol medis kedokteran. Tetapi jika mereka berdoa juga kita tidak tahu karena kan individual. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai corona atau pandemi saat ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.